1836 Curian Live menghantam Dukelong. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Alam mimpi. Ini puncak kecaman. Klon manusia naga itu melihat gunung yang melayang di langit sambil menunjukkan rasa takjub. Ini bukan gunung sungguhan, ini seperti bayangan hantu. Benar, saudaraku, aku juga terkejut saat pertama kali melihatnya. Dewa Naga Gu Huangwei berada di sampingnya. Dua adegan telah berlalu di alam mimpi ini. Mereka saat ini berada di dalam gua surga Dewa Gu Wenxiu, karena kesengsaraan itu terlalu kuat, celah terbentuk dan koneksi ke dunia luar tercipta, itu pun ditemukan. Wenxiu adalah wanita legendaris, ahli jalur informasi hebat yang telah lama meninggal. Dia adalah seorang kultivator tunggal dan kekurangan sumber daya. Alasan dia menjadi ahli peringkat 8 hebat adalah karena dia memiliki area khusus puncak kecaman. Seorang Dewa Gu benua tengah mengamati selama beberapa waktu sebelum terkesiap. Wenxiu benar-benar hebat. Puncak kecaman ini buatan manusia dan penuh dengan tanda dao jalur informasi. Itu mirip dengan setengah wilayah terpencil surga dan bumi. Bersama dengan klon Fang Yuan, ada banyak dewa abadi benua tengah. Semua dewa abadi itu melihat puncak Chensure. Tidak dapat disangkal, itu adalah inti dari surga gua ini sekaligus sumber daya paling berharga di sini. Semua orang menginginkannya. Huang Wei menyampaikan, saudaraku, saat kita memperebutkannya nanti, berikan usaha terbaikmu, aku akan membantu membelamu dan mengulur waktu. Baiklah, klon Fang Yuan menjawab ketika dewa abadi di sekitarnya berbalik untuk menyerangnya. Serang dulu, Wu Shuai adalah orang terkuat di sini. Jika kita melawannya sendirian, tidak ada dari kita yang bisa menandinginya. Bagaimana kita bisa membiarkan puncak Chensure yang agung berakhir di tangan manusia naga? Ternyata saat Huang Wei dan klon Fang Yuan sedang berbicara, dewa abadi manusia lainnya telah membuat kesepakatan. Seketika, klon Fang Yuan dan Huang Wei terkepung. Dari segala arah, gerakan mematikan mendekat. Berani sekali, klon Fang Yuan berteriak dengan marah saat tubuh manusia naganya melesat ke langit dengan kekuatan yang luar biasa. Semut dalam jumlah besar terbang bersamanya, membentuk arus sungai emas yang melindungi Huang Wei dan dirinya sendiri. Ledakan, para dewa Gu manusia menyerang dengan ganas. Segera, pasukan semut Fang Yuan yang dipelihara dengan hati-hati menderita kerugian besar. Fang Yuan segera membalas, metodenya sangat mendalam dan kuat, dengan cepat menyelamatkan situasi. Setelah beberapa putaran, ia berhasil keluar dari pengepungan dan menemui jalan buntu dengan para dewa. Setelah belasan putaran, para dewa Gu yang mengepungnya menjadi tertekan dalam pertempuran. Jalur perbudakan Gu Immortal biasanya mampu melawan sekelompok musuh sendirian. Gu Immortal Wu Shuai sang manusia naga yang diperankan Fang Yuan memiliki bakat luar biasa. Ia akhirnya memaksa para Gu Immortal benua tengah ini untuk mundur. Tentu saja, klon Fang Yuan membayar harga yang sangat mahal sementara Huang Wei juga menderita luka berat. Itu adalah kemenangan yang sulit, tetapi setidaknya kita memperoleh puncak kecaman. Huang Wei tersenyum pahit, tetapi ketika klon Fang Yuan hendak mendapatkannya, ia menemui halangan. Apa yang sedang terjadi? Mereka dengan cepat menemukan alasannya, seseorang telah diam-diam pergi untuk mengambil puncak kecaman ini sebagai miliknya saat mereka bertarung, mencuri hasil pertempuran. Ini tidak lain adalah Fan Ji, orang yang berselingkuh dengan istri Wu Shuai, Su Jiuling. Fan Ji pingsan di tempat, fondasi jiwanya terlalu lemah untuk memurnikan seluruh puncak kecaman. Orang ini, klon manusia naga menggertakkan giginya karena marah, ia dipenuhi amarah, ia hampir menyerang dan membunuhnya. Kau tidak bisa membunuhnya, manusia naga Gu Immortal Huang Wei yang berada di sampingnya dengan cepat berteriak. Kenapa tidak? Klon Fang Yuan berbalik dengan mata merah, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Huang Wei menjelaskan, oh saudara, aku tahu rasa sakitmu, tetapi kita berdua tahu identitas orang ini. Jika kamu membunuhnya, kakeknya akan mengambil tindakan. Dia sekarang adalah anggota pengadilan surgawi, tetapi dia tidak bergerak dengan normal. Jika cucu kesayangannya terbunuh, dia akan menyelidiki kebenaran dan membalas dendam padamu. Klon Fang Yuan tertegun sebelum tatapannya berubah gelap, wajahnya terdistorsi karena marah. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam, saudara, kamu benar. Aku tidak bisa membunuhnya, jika tidak, skenario kasus terbaik adalah aku terlibat.
Tetapi yang lebih buruk adalah orang lain mungkin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk berurusan dengan ras manusia naga kita. Bagaimana mungkin aku, Wu Shuai, melibatkan seluruh ras manusia naga karena emosi pribadiku? Pada saat yang sama, di surga putih yang tak terlupakan, itu seharusnya ada di sini. Shen Chongsheng sedikit mengernyit, setelah lama mengamati langit yang kosong, dia berhenti mengernyit saat berbicara dengan yakin. Song Qiyuan berdiri di sampingnya, dia tersenyum, metode investigasi saudara Shen sangat efektif. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Shen Chongsheng menjawab, tentu saja, saya ingin tahu mengapa paviliun Bangau Pinus milik Sekte Bangau Abadi datang ke Laut Timur secara diam-diam dan menghilang di sini. Keduanya bukanlah dewa Gu biasa, yang satu adalah tetua tertinggi pertama klan Shen dan yang lainnya adalah tetua tertinggi pertama klan Song. Mereka memiliki tingkat kultivasi peringkat 8. Keduanya awalnya sedang dalam misi penting, tetapi mereka menemukan Pine Crane Pavilion secara kebetulan. Saat itu, Fang Zheng berada di dalam rumah Gu abadi ini, setelah memasuki Laut Timur. Kedua dewa Gu itu adalah figur otoritas dengan pengetahuan yang mendalam. Mereka mengenali paviliun Bangau Pinus saat mereka bertanya-tanya, apa yang dilakukan rumah Gu abadi dari 10 sekte kuno besar benua tengah di Laut Timur. Shen Chongsheng juga menemukan bahwa seorang ahli dewa Gu bersembunyi di dekat paviliun Bangau Pinus. Kedua dewa Gu itu pun mengikuti dari jauh. Dengan menggunakan metode investigasi Shen Chongsheng, mereka tidak kehilangan jejak rumah Gu abadi ini. Dan karena mereka takut memberitahu musuh, mereka terlalu jauh. Ketika Fang Yuan menyergap Duke Long dan paviliun Bangau Pinus, mereka tidak melihat apapun. Pada saat mereka tiba, Fang Yuan telah berhasil menjebak Duke Long dan paviliun Bangau Pinus di medan perang jalur Qi. Namun metode Shen Chongsheng luar biasa, setelah beberapa penyelidikan, ia menemukan banyak petunjuk, ia menyimpulkan bahwa medan perang abadi tersembunyi di sini. Kedua dewa Gu itu segera menyerang. Apa yang terjadi? Shen Chongsheng dan Song Qiyuan benar-benar datang ke sini. Apakah mereka punya perjanjian dengan pengadilan surgawi? Hati Fang Yuan mencelos. Serangan kedua dewa Laut Timur itu langsung membuatnya menghadapi ancaman internal dan eksternal. Melawan Duke Long, dia harus mengerahkan seluruh perhatiannya tanpa gangguan. Namun sekarang, dia harus berhadapan dengan Song Qiyuan dan Shen Chongsheng. Sekarang benar-benar merepotkan. Fang Yuan tidak bisa menghadapi begitu banyak aspek sekaligus. Gemuruh, medan perang jalur Qi berguncang saat Duke Long menyadarinya. Dia menjadi gembira, apa yang terjadi? Seseorang menyerang medan perang jalur Qi ini. Ini kesempatan bagus. Duke Long meraung saat dia menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Fang Yuan mendengus dingin, dia menggunakan medan perang jalur Qi untuk menghindari serangan sambil mengarahkan gerakannya ke paviliun Bangau Pinus. Menyerang kelemahan musuh adalah strategi terbaik, karena kelemahan Duke Long telah dipahami, dia harus bertahan dan terus menerima serangan. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, medan perang jalur Qi segera runtuh karena lebih banyak celah terbentuk. Duke Long telah mencari kesempatan, dia tertawa keras, leluhur Laut Qi, keberuntunganmu cukup buruk, meskipun kamu telah menyiapkan penyergapan, kekuatan eksternal datang untuk menyerang. Kamu telah menargetkan kelemahanku selama ini, tetapi sekarang medan perang jalur Qi-mu adalah kelemahanmu, hancurkan. Mengatakan demikian, Duke Long melepaskan jurus pamungkasnya saat naga Qi membubung ke langit, ia dapat berkeliaran dengan bebas di surga dan bumi, ia dapat bergerak tanpa hambatan di alam semesta. Fang Yuan dengan cepat mencoba menghentikannya tetapi naga Qi itu sangat lincah, ia langsung menargetkan kelemahan medan perang jalur Qi. Fang Yuan tidak dapat menghentikannya, dia mendesah saat celah besar terbentuk di medan perang jalur Qi. Celah itu meluas dengan cepat hingga medan perang itu pecah. Fang Yuan menggerutu saat serangan balasan menyerangnya. Duke Long tidak langsung menyerangnya, sebaliknya, dia mendorong paviliun Bangau Pinus pergi. Gelombang Qi berbentuk naga membawa paviliun Bangau Pinus dan Fang Zheng saat ia mundur dengan cepat, berusaha melarikan diri dari medan perang. Setelah medan perang hancur, Duke Long kembali ke Laut Timur, tetapi dia menemukan bahwa orang-orang yang menghancurkan medan perang itu adalah Song Qiyuan dan Shen Chongsheng. Keduanya adalah peringkat 8 Laut Timur, mereka bukan sekutu, sebaliknya, leluhur Laut Qi memiliki aura Laut Timur yang asli. Jadi, Duke Long pertama-tama bergerak pada Fang Zheng untuk mengusirnya, sehingga dia tidak akan ragu dalam pertarungan. Apa yang terjadi? Song Qiyuan dan Shen Chongsheng melihat ini,
mereka menjadi tercengang. Dukelong. Mereka segera mengenali identitas Dukelong, hati mereka bergetar. Dukelong sangat terkenal, dia adalah guru dari Red Lotus Demon Venerable, dia memiliki senioritas yang tinggi. Song Qiyuan dan Shen Chongsheng tidak menyangka akan bertemu Dukelong dalam situasi seperti ini. Dan yang lebih mengejutkan, Dukelong tampaknya disergap oleh seseorang yang tampaknya adalah seorang dewa Gu peringkat 8 Laut Timur. Astaga, sejak kapan Laut Timur punya ahli seperti itu? Dia berani menyergap Dukelong. Song Qiyuan dan Shen Chongsheng saling memandang dengan tak percaya, mereka memiliki pikiran yang sama, sial, kita tampaknya telah mengacaukan rencana teman Laut Timur ini, sebaliknya, kita membantu pengadilan surgawi benua tengah. Teman, kita, Song Qiyuan ingin menjelaskan tetapi Fang Yuan menggerutu saat dia terbang seperti kilat menuju paviliun Bangau Pinus. Dukelong melihat ini dan menjadi marah, orang ini tampak seperti seorang pria terhormat dan ahli tua tetapi dia masih mengincar paviliun Bangau Pinus bahkan sekarang. Karena itu, dia mengejarnya. Dukelong sangat cepat, dia segera menyusul Fang Yuan. Keduanya mulai bertukar gerakan lagi. Song Qiyuan dan Shen Chongsheng saling melirik, mereka berkeringat dingin. Mereka berdua monster, sejak kapan Laut Timur punya ahli seperti itu? Dia mampu melawan Dukelong secara seimbang. Lupakan ini, dia jelas mengincar paviliun Bangau Pinus. Apa isi paviliun Bangau Pinus ini? Bahkan jika tidak ada apa-apa, kita menggagalkan rencananya, kita bisa menghancurkan rumah Gu abadi ini untuk menjelaskan pendirian kita. Song dan Shen bergerak cepat, menjauh dari medan perang dan merebut paviliun Bangau Pinus dari Cakrawala. Kau tidak bisa membunuhku, aku calon anggota pengadilan surgawi. Aku dilindungi oleh Dukelong. Aku Gu Yue Fang Zheng, aku juga saudara Fang Yuan. Pada saat hidup dan mati, Fang Zheng, yang sekarang sudah berpengalaman, tidak merasa malu saat dia berteriak, dia melakukan segalanya untuk menyelamatkan hidupnya. Song dan Shen benar-benar menghentikan tindakan mereka menatap Gu Immortal tingkat 6 ini dengan heran. Fang Zheng nyaris tidak menenangkan dirinya saat dia menelan ludah, pengadilan surgawi ingin menggunakan aku sebagai senjata melawan Fang Yuan, mereka sangat mementingkanku. Kau dapat menggunakan aku sebagai sandera untuk memeras sumber daya dan bahkan Gu Immortal dari pengadilan surgawi. Aku yakin pengadilan surgawi akan memberimu jumlah yang memuaskan. Shen Chongsheng melambaikan tangannya saat Fang Zheng langsung pingsan, dia melihat ke arah Song Qiyuan, saudara Song, apa yang harus kita lakukan? Song Qiyuan mengerutkan kening dalam-dalam, sepertinya kita benar-benar tidak bisa membunuhnya. Situasi ini di luar dugaanku, mari kita kembali dan menyaksikan pertempuran. Baiklah, keduanya kembali ke medan perang, mereka melihat dari jauh bahwa Dukelong berada di atas angin, ia menyerang dengan ganas. Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur itu akhirnya membuat kesalahan saat bertahan, ia memperlihatkan kelemahannya. Dukelong telah menyingkirkan beban Fang Zheng, ia segera memahami kelemahan ini, menyerang dengan ganas. Fang Yuan membela diri dengan putus asa. Oh tidak, Dewa Gu Laut Timur dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memperkuatnya? Song Qiyuan dan Shen Chongsheng ragu-ragu. Mereka telah ikut campur dalam masalah ini secara kebetulan, mereka masih sangat curiga sekarang. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun saat ini, keduanya tersentak. Ternyata Fang Yuan telah mengubah taktiknya, ia bergerak cepat dan mendekati Dukelong. Dukelong, kau tertipu, rasakan ini. Jurus pamungkas dewa, curi kehidupan. Dukelong memiliki ekspresi tercengang saat jurus pamungkas mencuri kehidupan mendarat padanya secara langsung. Ternyata Fang Yuan berpura-pura terluka parah dan memperlihatkan kelemahannya sehingga ia bisa mendapatkan kesempatan ini. Song Qiyuan dan Shen Chongsheng saling memandang, merasakan keterkejutan yang luar biasa dalam emosi masing-masing. Karena setelah Dukelong terkena jurus ini, kondisinya menjadi sangat aneh, dia melayang di udara tanpa bergerak sama sekali. Still life, mengapa itu ada di tanganmu? Dukelong menatap Fang Yuan. Dukelong terkena jurus pamungkas mencuri nyawa. Namun ekspresi Fang Yuan sedikit tenggelam, karena tidak ada yang benar-benar terjadi pada Dukelong. Saat itu ketika Fang Yuan menyerang Raja Sejati Hantu Petir di tanah terberkati Langya, efek dari mencuri nyawa langsung terasa. Di kehidupan sebelumnya, ketika roh tanah Langya menggunakan Gu abadi mencuri nyawa, ia juga melukai peri Ziwei, Chen Yi,
dan Feng Jiuge dengan parah, sementara Raja Sejati Hantu Petir tewas. Namun kali ini, terhadap Duke Long, jurus pamungkas mencuri nyawa ini tidak berpengaruh. Ini di luar dugaan Fang Yuan. Namun segera, ia pulih saat berkata dengan santai, Fang Yuan memberikannya kepadaku, tetapi tampaknya tidak berpengaruh padamu, mengapa demikian? Duke Long berkata dengan jelas, aku pernah menggunakan jurus pamungkas pertahanan terakhir naga surgawi, masa hidupku akan terus berkurang seiring dengan peningkatan kekuatanku secara proporsional. Ini seperti Dewa Gu yang terlalu sering menggunakan metode perpanjangan masa hidup, Gu masa hidup tidak lagi bekerja pada mereka. Pertahanan terakhir naga surgawiku juga menyebabkan metode perpanjangan masa hidup lainnya berhenti bekerja padaku. Dan Still Life hanya memberikan pengaruh pada tanda Dao Yang. Sesuai dengan rentang hidup, mungkin ini sebabnya gagal. Jadi begitulah. Fang Yuan mengangguk sambil tersenyum, trik seperti itu tidak mempan padamu, tetapi masih cukup efektif melawan makhluk abadi pengadilan surgawi lainnya, aku akan menyimpannya untuk masa depan. Ekspresi Duke Long berubah gelap. Dia khawatir tentang ini. Meskipun jurus pamungkas Still Life tidak efektif padanya, jurus itu masih sangat berguna melawan sebagian besar anggota pengadilan surgawi lainnya. Dalam situasi saat ini, Fang Yuan gagal mengalahkan Duke Long karena campur tangan Song Qiyuan dan Shen Chongsheng. Duke Long menyadari bahwa ini kemungkinan besar adalah hasil dari perubahan keberuntungan Qin Dingling, dan juga karena kehadiran Fang Zheng. Namun, akan sangat sulit jika Duke Long mencoba menghancurkan Gu abadi Still Life. Karena dia telah melawan Fang Yuan untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa leluhur Laut Qi ini sangat kuat, dia tidak seperti Gu abadi peringkat 8 puncak biasa lainnya. Mungkin saja untuk mengalahkannya, tetapi mencoba membunuhnya akan sangat sulit. Karena dia tidak dapat membuat medan perang abadi sekarang, dia tidak dapat menjebak leluhur Laut Qi. Pada saat yang sama, dua orang Laut Timur tingkat 8 sedang mengawasi di dekat pinggiran. Jadi, setelah terkena serangan mencuri nyawa, Duke Long tidak bergerak. Dia berbicara kepada Fang Yuan dengan hangat, leluhur Laut Qi, seperti kata pepatah, teman seringkali tercipta setelah pertarungan. Kau tidak dapat mengalahkanku, tetapi aku juga tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Sebenarnya, mengapa kita perlu bertarung begitu sengit? Fang Yuan berpikir ketika dia berkata, oh, Duke Long, kau ingin gencatan senjata. Dia memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam, dia dapat dengan mudah memahami niat Duke Long, dia merasakan sedikit kekaguman dalam hatinya. Duke Long disergap olehku dan dipukuli dalam pertarungan sebelumnya. Dia memiliki status dan senioritas yang hebat, kekuatannya juga di puncak, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kesombongan, dia tetap tenang dan mengamati situasi dengan jelas. Begitu dia mengerti bahwa gencatan senjata lebih menguntungkan, dia segera menghentikan pertarungan. Orang ini benar-benar memiliki pengendalian diri yang mengerikan. Meskipun dia memikirkan hal ini, Fang Yuan mengatakan sesuatu yang berbeda, ini karena pengadilan surgawi datang untuk mengganggu dan memprovokasi saya. Saya tidak ingin bertarung dengan siapapun, saya berkultivasi dalam pengasingan, tetapi pengadilan surgawi Anda terlalu serakah, Anda ingin melahap kelima wilayah dan menyatukan dunia. Keberadaan saya sendiri adalah rintangan terbesar Anda, oleh karena itu, Anda menggunakan skema licik untuk berkomplot melawan saya, dan juga mengumpulkan sejumlah besar peringkat 8 untuk mengepung dan menyerang saya. Duke Long mendengar ini karena dia merasa tidak berdaya. Dia merasa difitnah, pengadilan surgawi tidak melakukan hal seperti itu sampai saat ini. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang leluhur Laut Qi. Namun dia tidak punya kata-kata untuk menegurnya. Karena kemungkinan pengadilan surgawi akan melakukan ini di masa depan. Jangan bahas fakta bahwa ini bisa jadi kebohongan Fang Yuan. Duke Long mengangguk, bahkan jika ini benar, itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Melihat sungai waktu, itu adalah masalah di hilir, itu belum terjadi. Kalau begitu, karena kita sudah tahu tentang itu, mengapa kita tidak mengubahnya? Fang Yuan tertawa mengejek, haha. Apakah aku salah dengar? Bukankah pengadilan surgawimu menyatakan diri sebagai pemimpin jalan yang benar, kamu membela kehendak surga dan mencoba segala cara untuk memperbaiki nasib? Kamu sebenarnya ingin mengubah masa depan, bukankah itu mencoba mengubah nasib itu sendiri? Fang Yuan pura-pura tidak tahu, ini adalah tuduhan yang licik. Adipati Long tersenyum, pengadilan surgawi memang membela Dao surgawi, kami ingin memperbaiki Gu takdir. Namun Dao surgawi ini adalah Dao surgawi yang ingin manusia berkuasa,
takdir ini adalah Gu takdir yang membela umat manusia. Leluhur Laut Qi, kita tidak memiliki dendam besar di antara kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Saya akan mewakili pengadilan surgawi di sini, kita dapat membuat aliansi tanpa campur tangan. Adipati Long berbicara dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan yang besar. Di tepi medan perang, dua dewa Gu peringkat 8 Laut Timur mendengar ini dan ekspresi mereka berubah. Shen Chongsheng tersentak kaget sementara Song Qiyuan juga memiliki ekspresi jelek. Awalnya, setelah melihat bahwa Laut Timur memiliki seseorang seperti leluhur Laut Qi yang dapat melawan Adipati Long sendirian tanpa ditekan, mereka sangat senang. Di 5 wilayah, Laut Timur memiliki sumber daya yang paling melimpah tetapi para dewa Gu tidak bersatu, kekuatan tempur mereka sangat bervariasi satu sama lain. Dengan urat bumi yang saat ini bergerak, parit bumi baru terbentuk sepanjang waktu, 5 dinding wilayah melemah dan 5 wilayah bergabung menjadi satu. Ini bukan rahasia bagi siapapun sekarang. Begitu 5 wilayah bergabung menjadi satu, 4 wilayah lainnya akan menghadapi ancaman hebat dari benua tengah. Song Qiyuan dan Shen Chongsheng keduanya adalah tetua tertinggi pertama yang merupakan dewa Gu peringkat 8, mereka memiliki otoritas besar dan dapat dengan jelas melihat ancaman di masa depan. Dalam situasi ini, jika leluhur Laut Qi melawan pengadilan surgawi, itu akan sangat menguntungkan kekuatan super Laut Timur. Pertama, leluhur Laut Qi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia setara dengan Duke Long, ketika pengadilan surgawi menyerang Laut Timur, ia akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Kedua, leluhur Laut Qi adalah seorang kultivator yang menyendiri, ia tidak muncul setelah bertahun-tahun, itu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki ambisi, karena ia sendirian, ia pasti dapat hidup berdampingan dengan semua kekuatan super di Laut Timur. Akhirnya, leluhur Laut Qi jelas-jelas mengolah jalur Qi, jalur ini telah menurun selama bertahun-tahun, mengapa ada kekuatan super di Laut Timur yang mengolah jalur Qi sebagai yang utama. Jadi, dalam hal sumber daya, tidak ada konflik. Beraliansi dengan pengadilan surgawi, Fang Yuan berpura-pura tertegun, dia menghentikan tindakannya sambil menekan auranya dan tidak bergerak. Duke Long berkata dengan penuh semangat, Laut Qi, konflik kita pasti dapat diselesaikan dengan damai. Mengenai potensi kerugianmu di masa depan, kami, pengadilan surgawi juga dapat memberi kompensasi kepadamu. Duke Long adalah orang yang berpengalaman, dia berbicara terus terang dan memiliki kemurahan hati yang besar, perhatiannya adalah pada gambaran yang lebih besar. Kamu tidak bisa, Shen Chongsheng tidak dapat mengendalikan dirinya saat dia berteriak, terbang dengan cepat. Song Qiyuan mengikuti di belakangnya, berkata, pengadilan surgawi memiliki fondasi yang dalam. Apa yang disebut kompensasi mereka tidak ada artinya bagi mereka. Saat ini, mereka memiliki ambisi besar, mereka hanya ingin menstabilkan situasi ini sekarang. Senior, kamu tidak boleh mempercayai mereka. Itu benar senior, kami gegabah sebelumnya dan merusak rencanamu, kami sangat menyesalinya sekarang. Shen Chongsheng berkata lagi. Lagi pula, perjanjian aliansi itu omong kosong. Perjanjian apapun bisa dilanggar jika diberi cukup waktu atau jika mereka membayar harga yang sangat mahal. Senior mengolah jalur Qi alih-alih jalur informasi, tetapi pengadilan surgawi berbeda, mereka tidak bisa dipercaya. Song Qiyuan menambahkan, mereka berdua berbicara seperti junior karena mereka melihat kekuatan Fang Yuan yang luar biasa. Tetapi mengapa Fang Yuan setuju sejak awal? Dia hanya mengulur waktu sekarang, tetapi tampaknya kedua dewa Laut Timur ini lebih cemas daripadanya. Fang Yuan tersenyum dalam hati, ia tahu apa yang dipikirkan kedua orang ini hanya dengan satu pikiran. Duke Long mengangguk, memang, di level kita, kesepakatan tidak dapat membatasi kita. Namun, teman Kisi telah mencuri kehidupan, kan? Kau harus tahu nilainya, dengan langkah ini, kau telah memiliki kelemahan pengadilan surgawi dalam genggamanmu. Ini adalah dasar dari aliansi kita. Dengan ini membatasi kita, mengapa kita harus melanggar kesepakatan kita? Begitu ia mengatakan itu, Fang Yuan menilai Duke Long secara mendalam. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan melihat kekuatan pertempuran Duke Long yang luar biasa, tetapi untuk berpikir bahwa ia juga sangat fasih, ia tidak kalah dengan Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Menurut pemahaman Duke Long, Gu mencuri kehidupan immortal dan gerakan pembunuh keduanya diberikan kepada leluhur Laut Qi oleh Fang Yuan untuk menghadapinya. Tetapi hal-hal ini sekarang digunakan oleh Duke Long untuk mendorong aliansi dengan leluhur Laut Qi sebagai gantinya. Fang Yuan terdiam.
Ia tahu tentang rencana Dukelong, ia pasti berpikir bahwa leluhur Laut Qi bukanlah iblis dunia lain. Selama Gu takdir diperbaiki, ia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Dia bahkan bisa direkrut untuk menjadi kekuatan tempur pengadilan surgawi. Ini adalah kekuatan sistem sekte, bagaimana mungkin pasukan berbasis klan mencoba ini? Biasanya, kekuatan super tidak dapat merekrut leluhur Laut Qi, pada levelnya yang setara dengan Dukelong, hanya kekuatan nomor 1, pengadilan surgawi, yang memiliki dasar untuk merekrutnya. Kedua Dewa Laut Timur sangat cemas. Mereka segera berbicara dan menunjukkan bahwa jika takdir Gu diperbaiki, karena pengaruh kehendak surga, pengadilan surgawi tidak akan terkalahkan. Pengadilan surgawi memiliki ambisi besar, mereka ingin menguasai dunia, senior tidak boleh dibutakan oleh mereka. Kedua peringkat 8 Laut Timur ini juga tidak bodoh. Fang Yuan tersenyum pada dirinya sendiri, dengan mereka berdua di sini, dia tidak perlu membuang-buang usahanya sendiri, dia menatap Dukelong tanpa berbicara. Dukelong menatap kedua Dewa Laut Timur ini dengan dingin, memberikan tekanan. Tetapi Song Qiyuan dan Shen Chongsheng menatapnya tanpa rasa takut. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Dukelong, di kehidupan sebelumnya, mereka berani melawannya demi Istana Naga, di kehidupan ini, mereka juga berani menghadapinya. Ini bukan tentang keberanian, ini tentang keuntungan. Sikap leluhur Laut Qi terlalu penting, mereka perlu berbicara sekarang, kedua Dewa Laut Timur itu bukanlah pengecut. Shen Chongsheng tersenyum dingin, Tuan Dukelong, mengapa Anda tidak membiarkan kami berbicara? Apakah kami menyinggung perasaan? Song Qiyuan menambahkan, lihatlah senior, ini adalah sikap pengadilan surgawi, mereka benar-benar sombong. Dukelong mendengus dan tertawa, jika bukan karena pengadilan surgawi, mengapa ada ras manusia saat ini? Bahkan jika kehendak surga memberikan pengaruh, seberapa besar pengaruhnya? Bisakah itu membunuhmu secara langsung? Jika kehendak surga memiliki kekuatan seperti itu, kita akan menyatukan 5 wilayah sejak lama, mengapa kita harus menunggu sampai sekarang? Petik 2. Pada titik ini, saya mungkin juga meningkatkan tawarannya. Teman Laut Qi, mengapa kamu tidak bergabung saja dengan pengadilan surgawi kami? Setelah berkultivasi sendirian selama bertahun-tahun, kamu memperoleh kekuatan seperti itu, ini menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Tetapi kamu harus tahu tentang rasa sakit seorang kultivator. Tunggal, mari kita bicarakan tentang kesengsaraan. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar dapat membantumu mengatasinya? Di Laut Timur, apakah ada orang yang dapat menandingimu? Kamu ingin mengandalkan orang-orang ini untuk membantu. Faktanya, mereka berdua bahkan menghancurkan medan perang jalur Qimu sebelumnya. Jika kau bergabung dengan pengadilan surgawi, aku dapat membantumu mengatasi kesengsaraan. Bahkan tanpa aku, kuburan abadi pengadilan surgawi memiliki banyak sekali dewa abadi peringkat 8 yang sedang tidur. Kami juga memiliki ahli jalur kebijaksanaan yang hebat, Peri Ziwei, yang memiliki papan catur konstelasi bintang, dia dapat membantumu dengan deduksi. Jalur Qi telah menjadi jalur yang menurun, tetapi pengadilan surgawi memiliki warisan dari yang mulia abadi asal primordial. Jika kau memberikan kontribusi yang luar biasa, kau bahkan dapat memperoleh warisan sejati asal primordial di masa mendatang. Dukelong memberikan tawaran yang sangat besar. Namun, tidak ada yang merasa aneh dengan tawaran itu. Kekuatan Fang Yuan terlihat oleh semua orang, sikapnya dapat memengaruhi Laut Timur dan bahkan benua tengah secara luas. Itulah nilainya. Di dunia kultivasi Gu, kekuatan adalah yang tertinggi. Song Qiyuan menjadi semakin cemas saat dia tertawa dingin, Tuan Dukelong, Anda benar-benar tidak tahu malu, sebelumnya Anda bertarung sampai mati dengan senior Qixi, tetapi sekarang Anda ingin merekrutnya, siapa yang bisa mempercayai kata-kata Anda? Dukelong tersenyum tenang, percaya atau tidak percaya, itu tergantung pada masing-masing individu. Kalian berdua tidak mempercayai saya karena Anda takut pengadilan surgawi akan mengejar keuntungan Anda. Anda berdua memiliki klan dan wilayah Anda sendiri, Anda memiliki banyak wilayah laut dan Anda ingin melindungi pasukan Anda. Namun, Laut Qi sendirian, dia tidak seperti Anda. Menggelikan, senior Qixi adalah Dewa Laut Timur Gu, jika dia bergabung dengan pengadilan surgawi Anda, dia pasti akan diasingkan dan disingkirkan oleh Anda semua. Teriak Shen Chongsheng, diasingkan dan disingkirkan. Dukelong memandang Shen Chongsheng dengan jijik, dengan pemikiran picik seperti ini. Tidak heran klan Shen tidak melakukan sesuatu yang signifikan setelah Anda memimpinnya selama bertahun-tahun.
Sistem sekte sangat menerima orang luar, kami hanya melihat bakat. Dan apa maksudnya Laut Timur dan Benua Tengah? Kelima wilayah itu bergabung menjadi satu, setiap dewagu di dunia ini akan menjadi bagian dari wilayah yang sama di masa depan. Duke Long fasih, Song Qiyuan dan Shen Chong-sheng dengan cepat ditegur sampai mereka terdiam. Namun, bahkan jika Duke Long masuk akal, apakah Fang Yuan mungkin bergabung dengan pengadilan surgawi? Jika Duke Long tahu bahwa dia sedang berbicara dengan Fang Yuan sendiri, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Shen Chong-sheng ingin berbicara lagi, dia tidak ingin menyerah. Duke Long mendengus dingin, menunjukkan kekejaman di matanya, klan Shen kecilmu menginginkan sepotong dunia ini. Ambisi harus sesuai dengan kekuatan seseorang. Jika tidak, kamu hanya akan menarik masalah di masa depan. Sebenarnya, aku dapat bertindak sebagai masalah itu sekarang dan memberikan klan Shen-mu apa yang pantas diterimanya. Shen Chong-sheng diancam oleh Duke Long, dia sangat marah dan terkejut tetapi tetap tutup mulut. Dia datang ke sini untuk meyakinkan leluhur Laut Qi, dia tidak ingin melibatkan klan Shen dalam hal ini, atau menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang di pengadilan surgawi. Jika tidak, ketika perang kacau 5 wilayah dimulai, klan Shen akan menjadi umpan meriam, itu bukan yang ingin dia lihat. Song Qiyuan tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan kelemahan saat ini, dia bertepuk tangan, betapa mendominasinya. Duke Long, sebagai dewagu Benua Tengah, Anda mengancam 3 dewagu peringkat 8 Laut Timur sekarang, apakah Anda mencoba memanfaatkan temperamen kami yang baik? Fang Yuan juga mendengus dingin, dia memiliki ekspresi jelek, aku juga familiar dengan nada ini, di masa depan ketika dewagu pengadilan surgawi menyerangku, kamu juga akan menggunakan nada ini, berpikir bahwa kamu adalah penguasa tertinggi di dunia ini dan bahwa semua orang harus tunduk padamu tanpa syarat. Begitu dia mengatakan itu, Shen Chong-sheng dan Song Qiyuan merasa segar kembali saat mereka menegakkan punggung mereka. Mereka tidak tahu bahwa Fang Yuan membantu mereka sedikit dan mendukung mereka karena dia melihat bahwa mereka saat ini terintimidasi oleh aura sombong Duke Long. Situasi ini cukup aneh sekarang, sebelumnya, Duke Long dan Fang Yuan bertarung, tetapi sekarang, 2 Dewa Laut Timur dan Duke Long bertarung untuk mendapatkan dukungan Fang Yuan. Fang Yuan senang melihat situasi ini, dia berdiri di tengah dan memperhatikan kedua belah pihak, dia akan turun tangan untuk membantu pihak manapun yang lebih lemah ketika kesempatan itu datang. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika aku menangani ini dengan baik, mungkin klan Shen dan klan Song akan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang di pengadilan surgawi setelah ini. Fang Yuan memutuskan untuk menabur perselisihan, ia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengintensifkan konflik antara kedua belah pihak, sehingga dapat memengaruhi seluruh dunia Dewa Laut Timur. Adipati Long melihat bahwa ekspresi leluhur Laut Qi berubah gelap, ia merasa sedikit kesal. Ia tidak kesal pada leluhur Laut Qi tetapi Fang Yuan. Iblis ini memiliki niat buruk, ia paling ahli dalam rencana licik, ketika ia meminta leluhur Laut Qi untuk membantunya, ia pasti telah memperburuk cerita. Teman Laut Qi, Adipati Long memikirkannya dan berbicara, ada keuntungan bersama dalam kita bekerja sama dan kerugian bersama jika kita menjadi musuh. Banyak dari orang-orang licik ini mencoba menabur perselisihan dan menggunakan Anda sebagai umpan meriam mereka. Ia berbicara dengan sikap lembut dan keras, ia tidak hanya menjanjikan hadiah, ia juga menunjukkan kekuatan mendalam pengadilan surgawi. Di sisi lain, melihat leluhur Laut Qi berbicara untuk mereka, 2 peringkat 8 Laut Timur berterima kasih kepadanya sambil berbicara buruk tentang pengadilan surgawi, mereka bahkan lebih berani dari sebelumnya. Fang Yuan tetap di tengah, menabur perselisihan saat dia melihat kedua belah pihak saling menuduh dan menyalahkan. Setelah beberapa saat, mereka menjadi lebih panas, kata-kata mereka juga lebih menyinggung. Fang Yuan mengamati ekspresinya dan melihat bahwa Duke Long menjadi tidak sabar, dia tahu bahwa dia tidak bisa berlebihan, dia tersenyum dengan makna yang dalam, mengapa aku tidak tahu apa yang direncanakan Fang Yuan itu. Tapi junior itu cukup menarik, dia menjanjikan banyak hal kepadaku, dia bahkan bersedia menawarkan warisan sejati yang terhormat. Meskipun aku mengolah jalur Qi, aku juga memiliki keturunan di dalam lubang abadiku. Selalu baik untuk membuat persiapan bagi mereka terlebih dahulu. Fang Yuan benar-benar tidak tahu malu, warisan sejati ini adalah miliknya sejak awal, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Duke Long mendengar ini dan menyadari, apakah Fang Yuan juga mencoba merekrut leluhur Laut Qi. Tapi itu tidak mengejutkan,
Orang ini begitu kuat sehingga tanpa adanya yang mulia abadi, hampir tidak ada yang bisa mengancamnya. Bahkan Duke Long sendiri hanya setara dengannya. Meskipun gerakan pembunuhnya tidak terlalu hebat dan dia tampaknya tidak memiliki banyak gu abadi peringkat 8 jalur Qi, tanda daunnya berada pada jumlah yang tidak masuk akal, sungguh misteri. Bagaimana dia berhasil berkultivasi sejauh ini? Duke Long tidak tahu bahwa Fang Yuan telah menipunya lagi. Dia tertawa, Fang Yuan hanyalah seseorang yang beruntung, dia adalah pion dari para bangsawan, mereka membutuhkannya dalam pengaturan mereka sehingga mereka memberinya beberapa keuntungan dan membuatnya bekerja keras untuk itu. Dalam hal fondasi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pengadilan surgawi? Laut Qi, jika kau bergabung dengan pengadilan surgawi, kau tidak perlu menyumbangkan aperture abadimu, kau dapat menyimpannya. Lupakan saja, jangan bicara tentang bergabung dengan pengadilan surgawi sekarang, aku hanya ingin mengungkapkan ketulusanku. Di masa depan, jika kau ingin bergabung dengan kami, aku pasti akan mengundangmu dengan tangan terbuka. Mari kita bicarakan tentang kompensasinya. Karena kau mengolah jalur Qi, pengadilan surgawiku bersedia menyediakan sejumlah sumber daya jalur Qi peringkat 8 yang telah punah di dunia luar, serta warisan jalur Qi yang semuanya luar biasa untuk kau teliti. Duke Long memutuskan untuk melakukannya perlahan. Mata Fang Yuan bersinar terang ketika dia mendengar tentang sumber daya jalur Qi yang disebutkan. Mereka memang telah punah, hanya pengadilan surgawi yang dapat menyimpannya sampai sekarang dari era kuno terpencil. Kekuatan lain tidak dapat dibandingkan dengan pengadilan surgawi dalam hal usia, mereka tidak akan menyimpan harta karun seperti itu. Song Qiyuan dan Shen Chongsheng melihat Fang Yuan tergerak, mereka segera berseru, Senior Qixi, tahukah kau bahwa Duke Long datang ke Laut Timur secara diam-diam karena dia ingin mendapatkan istana naga rumah Gu Abadi? Kami baru saja menangkap Gu Yue Fang Zheng sebelumnya, kami mencari jiwanya dan memperoleh banyak informasi. Benar sekali, Duke Long hanya ingin menstabilkan senior sekarang dan mengambil kembali rumah Gu Abadi yang penting terlebih dahulu. Begitu dia menyelesaikan tugasnya, siapa yang tahu sikap apa yang akan dia miliki nanti. Song Qiyuan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Fang Yuan sangat senang dalam hati, rumah Gu Abadi ini, Istana Naga, berada di peringkat 8, baik Song Qiyuan maupun Shen Chongsheng sangat tergerak olehnya. Mereka bahkan lebih cemas daripada dia dalam ingin menghentikan Duke Long. Namun di permukaan, Fang Yuan memiliki ekspresi tegas. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengetahui beberapa informasi tentang masalah Istana Naga ini. Saya juga telah memperoleh warisan sejati yang terhormat dari Fang Yuan, kita telah membuat kesepakatan. Duke Long, berhenti di sini. Jika Anda ingin mengungkapkan ketulusan Anda, ini adalah tindakan terbaik yang dapat diambil. Saya tidak akan melanjutkan apa yang terjadi di masa depan dari kehidupan sebelumnya. Pada kenyataannya, kita memang dapat melakukan gencatan senjata di masa depan. Jika tidak, bahkan jika saya tidak dapat mengalahkan Anda, saya akan pergi mengunjungi benua tengah terlebih dahulu. Duke Long mendengus dingin, berpikir dalam hatinya, leluhur Laut Qi ini tampaknya memiliki watak yang dingin dan sikap seperti orang bijak, tetapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu dalam kepribadiannya. Fang Yuan mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi benua tengah, tetapi ia jelas tidak akan hanya mengunjunginya. Duke Long tidak mempertanyakan kemungkinan ini, karena sebelumnya, Fang Yuan memfokuskan semua serangannya pada paviliun Bangopinus, hal itu menyebabkan Duke Long berakhir di tempat yang pasif. Ia harus menahan serangan tersebut. Seperti halnya dua dewa Laut Timur yang memiliki wilayah kekuasaan dan takut akan ancaman pengadilan surgawi benua tengah juga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, jauh lebih besar daripada klan Shen dan klan Song, mereka takut pada orang-orang seperti leluhur Laut Qi yang akan bertindak tak terkendali dan mendatangkan malapetaka. Leluhur Laut Qi adalah seorang kultivator penyendiri, dia sendirian tanpa ada wilayah yang menahannya, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dan yang terpenting, dia sangat kuat, pengadilan surgawi tidak memiliki metode yang efektif untuk menghadapinya. Jalur iblis lainnya, dewa penyendiri atau bahkan Fang Yuan pengadilan surgawi berpikir dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 tidak terlalu mengancam Duke Long. Karena mereka tidak cukup kuat, bahkan jika mereka bergabung, mereka bukanlah tandingan Duke Long. Namun leluhur Laut Qi berbeda, setelah pertemuan mereka kali ini, Duke Long menjadi sangat waspada terhadapnya. Dia memiliki kartu trufnya yaitu penarikan 3 Qi, tetapi apakah leluhur Laut Qi tidak memiliki kartu truf?
Dia pasti memilikinya. Sejujurnya, mencapai level leluhur Laut Qi sebagai seorang abadi tunggal sangatlah langka. Orang seperti itu akan memiliki pengaruh yang besar pada kekuatan di sekitarnya. Bahkan jika dia berkultivasi dalam pengasingan, dia tetap merupakan hambatan besar bagi dominasi pengadilan surgawi. Menurut mentalitas Dukelong, orang seperti itu perlu disingkirkan. Karena mereka terlalu mengancam perbaikan Gu Takdir. Jadi, ketika Fang Yuan berbohong bahwa mereka akan menyerangnya di masa depan, Dukelong mempercayainya dalam hatinya. Namun sekarang, karena campur tangan Fang Yuan, leluhur Laut Qi menjadi waspada. Dan Dukelong juga tidak ingin menyerah pada istana naga rumah Gu abadi. Apa yang harus dia lakukan? Dukelong merasakan sakit kepala. Dia berpikir bahwa jika dia bertarung melawan leluhur Laut Qi, Fang Yuan pasti ingin melihat itu terjadi. Atau lebih tepatnya, itu adalah rencana Fang Yuan selama ini. Tetapi jika dia berhenti bertarung melawan leluhur Laut Qi sekarang, haruskah dia benar-benar menyerahkan istana naga? Tidak mungkin. Laut Qi, hal-hal tadi hanyalah kompensasi dari pengadilan surgawi. Adipati Long berkata, selanjutnya, kita bisa membicarakan transaksi kita yang melibatkan istana naga. Iblis Fang Yuan itu terlalu licik dan licik, dia membayar harga yang sangat mahal untuk membuatmu menghalangi kita, itu adalah langkah yang bagus. Tetapi dia hanyalah seorang Dewa Gu peringkat 7, terlalu menggelikan bahwa dia pikir dia bisa mempermainkan kita Dewa Gu peringkat 8. Saat dia mengatakan ini, nada Adipati Long berubah serius, apapun sumber daya yang dia berikan kepadamu, pengadilan surgawi kami dapat memberimu lebih banyak. Selain itu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan, aku hanya ingin kamu menonton dari pinggir lapangan. Oh, apakah kamu serius? Fang Yuan menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Tentu saja, Adipati Long berkata dengan yakin. Laut Qi Senior, kedua Dewa Laut Timur ingin menyela tetapi Fang Yuan melambaikan tangannya, menghentikan mereka berbicara. Fang Yuan menatap Dukelong sambil tersenyum dengan ekspresi sedikit mengejek. Dukelong, Fang Yuan memberiku warisan sejati yang terhormat. Warisan sejati yang terhormat. Kedua Dewa Laut Timur menatap dengan mata terbelalak. Adipati Long menggertakkan giginya, bolehkah aku bertanya yang mana? Warisan sejati jiwa spektral. Fang Yuan langsung berkata, jika kau tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkan sebagian isinya. Adipati Long merenung sejenak sebelum mengangguk, aku percaya padamu. Pada saat yang sama, dia berpikir, iblis Fang Yuan ini benar-benar licik. Jiwa spektral sudah ditangkap oleh pengadilan surgawi, di masa depan, kita akan mendapatkan warisan sejati jiwa spektralnya juga, itu bukan masalah. Warisan sejati ini tidak terlalu berharga bagi Fang Yuan sekarang, jadi dia menggunakannya untuk transaksi. Tetapi leluhur Laut Qi tidak memiliki jiwa spektral. Dalam kepemilikannya, wajar saja dia menerima tawaran itu. Fang Yuan melanjutkan, Adipati Long, jika kau ingin aku minggir, apakah kau akan menawarkan warisan sejati yang terhormat juga? Adipati Long menggertakkan giginya lagi, tentu saja. Benarkah? Mata Fang Yuan berbinar-binar, sejujurnya, Primordial Origin Immortal Venerable adalah orang yang paling aku kagumi. Dukelong bisa merasakan bibirnya berkedut, dia berpikir dalam hati, orang tua ini juga sangat licik, jika dia benar-benar mengagumi Primordial Origin Immortal Venerable, mengapa dia bertarung dengan kejam sebelumnya, dia bahkan menggunakan Still Life, dia benar-benar ingin membunuhku. Tapi dia mengolah jalur Qi, masuk akal jika dia menginginkan warisan sejati Primordial Origin, itu bisa menjadi alat tawar-menawarku. Teman, kamu mungkin tidak tahu, sebagian besar warisan sejati Primordial Origin terletak pada penciptaan gua surga pengadilan surgawi, sisanya cukup sedikit, karena banyaknya perubahan zaman, mereka tidak lagi dapat digunakan di dunia saat ini. Dukelong berkata dengan sengaja. Fang Yuan mengerutkan kening saat dia menunjukkan sedikit kekecewaan, itu berarti kamu tidak bisa memberiku warisan sejati Primordial Origin. Lalu apa yang bisa ditawarkan pengadilan surgawi? Warisan sejati Star Constellation atau Genesis Lotus. Terlepas dari itu, mereka berguna bagi Fang Yuan. Dukelong terkekeh, dia memberi Fang Yuan sedikit harapan, menjawab dengan ambigu, kita bisa membicarakan ini. Kedua Dewa Laut Timur saling memandang, mereka merasa gelisah, Dukelong sangat ambisius, untuk merekrut leluhur Laut Qi, dia benar-benar memutuskan untuk menawarkan warisan sejati yang terhormat. Dan yang terburuk adalah bahwa baik klan Shen maupun klan Song tidak dapat membuat tawaran seperti itu.
Duke Long adalah pemimpin pengadilan surgawi, dia memiliki kekayaan yang melimpah, dia dapat secara langsung menggunakan sumber daya atau warisan sejati yang terhormat untuk membanjiri leluhur Laut Qi, dia ingin menguasai dia. Ini adalah fondasi yang telah dikumpulkan pengadilan surgawi selama era yang tak terhitung jumlahnya. Klan Song dan klan Shen benar-benar tidak mampu menandingi bahkan sebagian kecilnya. Fang Yuan tiba-tiba merasa bahwa Duke Long sebenarnya cukup disenangi. Gayanya dalam melakukan sesuatu membuat Fang Yuan ingin mengacungkan jempol. Dia benar-benar terus terang. Seketika, Fang Yuan dan Duke Long terlibat dalam diskusi yang mendalam. Dia ingin mengulur waktu untuk klon manusia naga itu. Kedua makhluk abadi Laut Timur itu hanya bisa menonton, mereka merasa cemas tetapi juga tidak berdaya. Fang Yuan tentu saja tidak melupakan mereka, selama percakapan, dia terus berbicara kepada mereka dan membiarkan mereka tetap berharap. Setelah dia melakukan itu berkali-kali, Duke Long menyadari masalahnya, tatapannya berubah dalam dan gelap. Dia tahu bahwa leluhur Laut Qi ini menggunakan kedua peringkat 8 Laut Timur ini untuk bersaing mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tetapi itu bukan masalah, selama leluhur Laut Qi bersedia bernegosiasi, itu pertanda baik. Tetapi Gu Yue Fang Zheng ada di tangan Shen Chongsheng, ini masalah kecil, aku harus membawanya kembali. Duke Long berbicara dengan Fang Yuan sambil memikirkan hal ini juga. Fang Yuan juga memikirkan Gu Yue Fang Zheng. Sebelumnya, dua Dewa Laut Timur telah menyebutkan Gu Yue Fang Zheng, tetapi akting Fang Yuan terlalu bagus, dia bertindak seolah-olah tidak mempermasalahkannya sama sekali, dia adalah orang luar yang sama sekali tidak menunjukkan kekurangan. Tetapi Fang Yuan memiliki pikirannya sendiri, adik laki-lakiku yang tersayang ini tidak hanya diselamatkan oleh pengadilan surgawi, dia bahkan dibesarkan menjadi Dewa Gu. Sangat menarik, pasti ada alasan mengapa pengadilan surgawi menempatkannya begitu penting. Aku tidak tahu alasan pastinya tetapi itu tidak masalah, aku akan membawanya pergi nanti dan langsung membunuhnya. Dahulu kala, Fang Yuan ingin memurnikan Fang Zheng menjadi Dewa Darah, tetapi karena tekanan pengadilan surgawi dan karena banyak alasan, Fang Zheng dibiarkan tinggal di tanah yang diberkati Langya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi dan Fang Zheng diselamatkan oleh Feng Jiuge. Ini sebenarnya bukan kesalahan tetapi karena Fang Yuan menemukannya sekarang, dia memutuskan untuk menyelesaikannya untuk selamanya. Fang Zheng tidak terlalu penting bagi Fang Yuan, tetapi karena pengadilan surgawi sangat menghargainya, Fang Yuan akan membunuhnya. Ini adalah kewaspadaan Fang Yuan yang biasa. Mengenai jalur darah, dia tidak punya banyak pilihan saat itu. Dia perlu meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, zaman sekarang berbeda, minat Fang Yuan dalam mengembangkan jalur darah sangat rendah. Selama Dewan Penghakiman Iblis ada, jika dia mengembangkan jalur darah, dia akan memberikan informasi pengadilan surgawi tentang di mana dia berada. Terkadang, Fang Yuan menduga bahwa di kehidupan sebelumnya, dia mengembangkan jalur darah kemungkinan besar karena pengaruh kehendak surga, itu adalah metode untuk menjebaknya. Untungnya, dia selalu berhati-hati, dia tidak mencoba meneruskan jalur kehidupan sebelumnya sebagai jalan pintas. Semakin banyak Duke Long berbicara, semakin bersemangat dia. Dia bisa tahu bahwa Fang Yuan sangat tulus, dia benar-benar sangat tertarik pada warisan sejati yang terhormat. Memang, leluhur Laut Qi ini memiliki kekuatan yang luar biasa, di dunia ini, mungkin hanya warisan sejati yang terhormat yang menarik baginya. Laut Timur benar-benar memiliki orang seperti itu. Aku perlu menyelidiki latar belakangnya dengan benar setelah aku kembali. Leluhur Laut Qi sebenarnya adalah Fang Yuan, dan Fang Yuan tidak hanya menginginkan warisan sejati yang terhormat dari pengadilan surgawi, dia juga ingin membunuh Gu Yue Fang Zheng. Jika Duke Long tahu tentang ini, dia mungkin akan langsung batuk darah di tempat. Alam mimpi Istana Naga, ruang belajar memiliki atmosfer yang berat. Klon Fang Yuan yang bertindak sebagai Wu Shuai menatap ayahnya dengan ekspresi jelek. Dia bertanya, apakah kita benar-benar akan memberikan kepemilikan puncak kecaman kepada Fan Ji itu? Aku jelas memenangkan kontes, dialah yang mencoba mencurinya. Jika aku tidak menahan diri, dia pasti sudah mati. Manusia naga Gu Immortal menggelengkan kepalanya, Chen Surepik melibatkan keuntungan besar dan hubungan yang rumit, kuil langit hitam menolak untuk menyerah. Dan yang lebih buruk adalah meskipun kita menghubungi Nona Paviliun Kaligrafi dan Pertapa Semut Hijau, mereka berdua tidak membantu kita untuk menekan mereka. Sialan, Wu Shuai mengepalkan tangannya, aku adalah murid terakhir Pertapa Semut Hijau,
Tetapi sekarang setelah aku menghadapi masalah ini, guru ini tidak menunjukkan perhatian atau kepedulian. Dan nona paviliun kaligrafi itu bahkan lebih buruk. Aku adalah menantunya sementara Fan Ji adalah orang yang menyakiti putrinya, tetapi dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Manusia naga Gu Immortal mendesah, bagaimana kita bisa memengaruhi para dewa Gu peringkat 8? Ini semua salahku, aku terlalu naif di masa lalu. Sebenarnya, apakah pertapa semut hijau dan nona paviliun kaligrafi benar-benar tidak tahu tentang niat kita? Mereka hanya berpura-pura bodoh. Itu sebabnya, ayah. Wu Shuai menatap Dewa Abadi Naga, matanya bersinar dengan cemerlang, hanya Dewa Abadi peringkat 8 ras kita sendiri yang dapat diandalkan. Ras manusia naga kita telah bergantung pada manusia dan berkembang hingga hari ini, bukankah itu karena pengaruh? Leluhur Dukelong, ayah Wu Shuai mengangguk, anakku, kamu benar. Tetapi Dewa Abadi peringkat 8 terlalu langka, meskipun ras manusia naga kita lebih kuat dari manusia, kita tidak memiliki semangat khusus mereka. Saat ini, kita memiliki banyak Dewa Abadi peringkat 7, tetapi kita bahkan tidak memiliki satu pun Dewa Abadi peringkat 8 selain leluhur kita. Wu Shuai memiliki tatapan yang cerah, itulah sebabnya kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dewa Abadi peringkat 8 eksternal tidak dapat diandalkan sementara kita juga tidak dapat menghasilkan apapun, kita perlu menggunakan rumah Gu Abadi sebagai penggantinya. Sang Dewa Naga menghela napas lagi. Ia menggelengkan kepalanya, rumah Dewa Abadi. Kami pernah memikirkan itu di masa lalu, tetapi untuk membuat rumah Dewa Abadi peringkat 7 akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, kami tidak mampu membelinya. Dan kekuatan ras manusia naga kami saat ini sudah menyebabkan banyak keributan, semakin banyak Dewa Abadi manusia yang memburu kami. Teori konspirasi terhadap manusia naga juga semakin umum, dalam situasi ini, jika kita masih membangun rumah Dewa Abadi, bukankah mereka akan kehilangan akal sehat mereka? Petik 2. Ayah. Wu Shuai menatap dengan mata terbelalak saat ia berkata dengan keras, apakah kita tidak akan membangun rumah Dewa Abadi kita hanya karena beberapa sumber daya dan rumor di belakang kita? Apakah itu tidak cukup? Anakku, ras manusia naga kita bergantung pada manusia, hubungan ini adalah fondasi kita, kita tidak bisa gegabah. Jika kita benar-benar membangun rumah Gu Abadi dan merusak hubungan, belum lagi rumah Gu Abadi peringkat 7, kita bahkan tidak akan memiliki harapan untuk membangun rumah Gu Abadi peringkat 6. Selama ini, aku berada di posisi ini dan berurusan dengan mereka. Kau tidak akan mengerti perasaan dikucilkan. Dewa Gu manusia naga terus-menerus mendesah. Wu Shuai merasa sedikit kecewa, ia berpendapat, terlepas dari kesulitannya, kita perlu melakukan ini. Rumah Gu Abadi peringkat 7 biasa tidak cukup, kita perlu membuat rumah Gu Abadi peringkat 8. Itulah satu-satunya cara untuk membangun fondasi ras kita. Rumah Gu Abadi peringkat 8. Hahaha, anakku, aku sangat senang melihatmu memiliki dorongan seperti itu. Tetapi beberapa hal tidak dapat terburu-buru, kemajuan membutuhkan waktu. Mari kita lupakan puncak kecaman. Dewa Gu manusia naga melambaikan tangannya. Wu Shuai memikirkannya sebelum mengangguk, kurasa kita tidak punya pilihan. Adegan demi adegan terjadi, klon Fang Yuan ingin mengulur waktu agar tubuh utamanya bisa menyelamatkannya, tetapi tubuh utamanya mengulur waktu agar klonnya bisa mendapatkan Istana Naga. Istana Naga bagaikan pasir hisap, klon Fang Yuan tidak berdaya, ia perlahan tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hampir seperti ia telah menjadi Wu Shuai, ia mengalami semua adegan ini secara pribadi. Setelah masalah puncak kecaman, Wu Shuai akhirnya menyadari kenyataan. Gurunya Green An Ascetic tidak bisa diandalkan, ibu mertuanya kaligrafi Pavilion Lady juga tidak bisa diandalkan, bahkan ayahnya sendiri, Dragonman Gu Immortal, berkemauan lemah, ia juga tidak bisa diandalkan. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Wu Shuai menyadari hal ini, ia mulai berjuang untuk kekuatan dan keunggulan. Ia memiliki bakat besar dan bakat luar biasa, dengan kerja keras dan sumber daya jaringan yang cukup, tidak hanya tingkat kultivasinya melambung, sebagian dari Dragonman juga menjadi lebih kuat, mereka menjadi cabang paling menonjol dari ras Dragonman. Pada hari Wu Shuai naik pangkat 7, dia juga menjadi petinggi ras manusia naga, tetua tertinggi termuda yang memiliki kewenangan sesungguhnya. Wu Shuai cerdas dan tegas, ia memiliki pandangan jauh ke depan. Dan kepribadian yang kuat, ia tidak berkemauan lemah seperti kebanyakan Dewa Naga. Berkat kepemimpinannya, ras manusia naga menjadi semakin kuat.
Secara diam-diam, ia mengumpulkan sumber daya dan tidak melupakan rencana untuk membuat rumah Dewa Naga peringkat 8. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Penguatan ras manusia naga membuat manusia semakin bermusuhan terhadap mereka. Mereka mulai menggunakan metode yang lebih licik. Banyak orang yang sangat iri, bahkan Wu Shuai sendiri mengakui bahwa sebagian besar alasan mengapa ras manusia naga dapat menjadi lebih kuat adalah karena mereka memanfaatkan keuntungan Dewa Naga manusia. Namun, berkat Adipati Long, Dewa Naga manusia tidak akan mempermasalahkan mereka dalam banyak hal. Pada hari ulang tahun Adipati Long, ada perayaan besar. Karakter merah, umur panjang, yang tertulis di aula sangat mencolok. Adipati Long duduk di kursi utama, dikelilingi oleh para manusia naga. Satu persatu, Dewa Naga manusia berjalan maju dan memberikan hadiah yang telah mereka persiapkan dengan cermat. Ayah, aku mendoakanmu berkah dan umur panjang. Seorang Dewa Naga memberikan seikat rumput piton putih. Rumput ini adalah tanaman tandus yang tak terlupakan, mengandung saripati naga dan berbentuk seperti ular piton putih dengan sisik dan tanduk naga yang indah. Ayah, aku mendoakanmu kemakmuran abadi dan umur panjang di masa depan. Dewa Naga lainnya memberikan bunga giok yang lembut. Ayah, aku mendoakanmu. Ayah Wu Shuai juga muncul. Duke Long memiliki ekspresi serius saat dia mengangguk. Para pelayan di sampingnya mengumpulkan semua hadiah ini untuknya. Setelah putra-putranya selesai, cucu-cucunya datang. Pada saat ini, ekspresi Duke Long juga menjadi lebih lembut. Dia tersenyum hangat. Kakek, aku di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Aku mendoakanmu berkah sedalam Laut Timur, dan umur panjang setinggi pegunungan perbatasan selatan. Ini adalah binatang buas yang aku buru secara pribadi untukmu. Aku harap kakek menyukainya. Seorang pemuda manusia naga setengah berlutut di tanah sambil memegang piring di depannya. Ada seekor kuda laut kecil di piring itu. Ini adalah kuda laut kebahagiaan binatang buas yang terpencil. Ia sangat cepat dan sulit dibunuh. Tuan muda ketujuh hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 6, sangat sulit baginya untuk membunuhnya, tetapi ia benar-benar menangkapnya hidup-hidup. Petik 2. Saya mendengar bahwa untuk menangkap kuda laut kebahagiaan ini, Tuan muda ketujuh menghabiskan waktu sebulan di dasar laut tanpa bergerak. Baktinya kepada orang tua benar-benar menyentuh. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Banyak dewagu manusia juga berpartisipasi dalam perayaan yang menggembirakan ini. Little Seven adalah cucu kesayangan Duke Long. Dia tersenyum ramah sambil memegang piring yang membawa kuda laut. Dia berkata, bagus, 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 Little Seven, aku akan dengan senang hati menerima hadiah ini. Namun ketika tiba giliran Wu Shuai, Duke Long menarik kembali senyumnya sambil menatap Wu Shuai. Dalam situasi saat ini, kamu adalah cucuku yang paling berprestasi. Tetapi ingatlah bahwa bertindak terlalu jauh dapat berakhir merugikan. Baik, kakek. Wu Shuai dengan hormat berjalan pergi. Malam perayaan itu, Duke Long meminta seseorang untuk diam-diam memanggil Wu Shuai ke ruang kerjanya. Kembalikan Pulau Bunga Selatan itu kepada mereka. Duke Long berkata terus terang. Wu Shuai sedikit terkejut, dia memaksakan senyum, kakek, kamu mungkin tidak tahu, aku telah memenangkan Pulau Bunga Selatan ini dengan jujur. Aku berencana untuk menjadikan pulau ini sebagai rumah bagi para manusia naga kita. Duke Long memasang ekspresi serius, cahaya tajam berkilat di matanya, membuat Wu Shuai merasakan sedikit sakit di wajahnya. Wu Shuai, jangan kira tidak ada yang bisa melihat tipu daya kecilmu. Pulau Bunga Selatan milik Wind Cloud Manor tetapi kau merebutnya melalui sebuah rencana. Apa yang kau coba lakukan? Memimpin manusia nagamu dengan benar. Bukankah lebih baik untuk tetap tinggal di sekte? Mengapa kau harus pindah dan pindah jauh-jauh ke Pulau Bunga Selatan? Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Wu Shuai menahan napas. Setelah beberapa saat, ia menjawab, kakek, aku tidak punya banyak ambisi, aku hanya ingin rakyatku memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, maksudmu ambisi yang lebih besar. Suara Duke Long bergema. Wu Shuai menggigil saat ia mengaku, kakek, bahkan jika ini adalah ambisi, lalu kenapa? Bukankah kita seharusnya punya ambisi? Apakah kita tidak punya hak untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik? Mengapa kita harus tinggal di sini? Kakek, apakah kau tidak tahu bagaimana para dewagu manusia itu mengucilkan dan memanfaatkan kita? Pengucilan apa? Bagaimana mereka memanfaatkanmu? Selama ini, aku hanya mendengar tentang tindakanmu. Tahukah kau mengapa aku paling menyukai Little Seven?
Karena dia melihat keindahan dunia, dia baik dari lubuk hatinya, dia tidak pernah mempertimbangkan perbedaan antara manusia dan manusia naga. Tapi kau menggunakan namaku untuk bertindak gegabah di dunia luar, kau melahap wilayah orang dan mengambil keuntungan sekte untuk dirimu sendiri, cepat hentikan semua tindakan ini. Duke Long berteriak dingin, kakek, jika para dewa Gu manusia ini tidak memperlakukan kita seperti ini, mengapa kita bertindak seperti ini? Manusia apa? Manusia naga apa? Manusia naga itu manusia sejak awal, apa bedanya? Duke Long menegur, jika tidak ada perbedaan ras, apa tanduk naga di kepalaku ini? Apa ekor naga di punggungku ini? Wu Shuai berkata dengan marah, dia berteriak, kakek, kau adalah seorang manusia yang berubah menjadi manusia naga. Sebagian besar hidupmu dihabiskan sebagai manusia. Kau hanya menjadi manusia naga dalam waktu yang singkat. Tapi kita, kakek, pernahkah kau memikirkannya? Kita terlahir sebagai manusia naga, kita terlahir dengan tanduk di kepala dan ekor di punggung. Aku dididik oleh orang tuaku sejak kecil, mereka mengatakan bahwa kita berasal dari manusia, tetapi ketika aku masih kecil, anak-anak di sekitarku mengejekku karena penampilanku, mereka mengucilkanku, mereka mencabut ekor dan sisikku. Semua itu memberitahuku bahwa aku bukan bagian dari ras manusia ini. Petik 2. Setelah tumbuh dewasa, aku menyadari bahwa bukan hanya anak-anak, bahkan manusia dewasa memperlakukan kita secara berbeda, mereka hanya bersikap lebih halus. Petik 2. Jika aku gagal, mereka akan mengatakan bahwa wajar bagi manusia naga untuk kalah dari manusia. Jika aku berhasil, mereka akan berkata, seorang manusia naga mampu mencapai tahap ini. Apakah dia menggunakan tipu daya atau rencana? Manusia-manusia itu selalu menganggap diri mereka sebagai makhluk yang paling hebat, mereka memandang rendah manusia naga sebagai ras yang lebih rendah. Beraninya mereka, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, tetapi kita manusia naga tidak lebih rendah. Kita dilahirkan dengan tanda-tanda dao jalur perbudakan, fisik tubuh kita jauh melampaui manusia ini. Jika Master Gu manusia tidak menggunakan cacing Gu, pukulan dan tendangan mereka bahkan tidak dapat melukai sisik naga di tubuh kita. Dan yang lebih istimewa adalah umur panjang kita, semua manusia ini mati begitu cepat dibandingkan dengan kita. Begitu banyak dewa Gu menjadi manusia naga karena mereka ingin memperpanjang umur mereka. Mereka jelas telah meninggalkan identitas manusia mereka tetapi mereka masih memandang rendah manusia naga, ini hanyalah kesalahan dari ide-ide dekaden masa lalu. Cukup, Duke Long membanting meja, menyela Wu Shuai. Wajahnya sangat gelap, tidak cukup. Nada bicara Wu Shuai menjadi tenang, dia menatap Duke Long dengan berani, menahan mata naga yang memancarkan tekanan besar itu, kakek, Anda adalah orang yang menciptakan metode perpanjangan umur manusia naga, tanpa Anda, manusia naga tidak akan ada, Anda adalah leluhur manusia naga, mengapa Anda harus terus-menerus berpihak pada manusia itu? Kami adalah keluarga Anda, saya tidak akan kembali ke Pulau Bunga Selatan bahkan jika saya mati. Kakek, jika Anda bersikeras, maka Anda harus mengakhiri hidup saya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Wu Shuai tidak melihat Duke Long, dia berbalik dan pergi, berjalan keluar ruangan. Duke Long tidak berdiri untuk menghentikannya, dia tetap duduk di kursinya, memiliki emosi yang rumit. Keturunan saya semua tumbuh dewasa, mereka memiliki ambisi mereka sendiri sekarang. Tetapi mereka tidak pernah menanamkan gambaran besar kemanusiaan di dalam hati mereka. Apakah saya lalai dalam pendidikan saya? Atau apakah manusia naga telah terbentuk menjadi banjir, saya hanya orang yang mendorong pintu air? Wu Shuai merencanakan sesuatu terhadap Wind Cloud Manor, setelah menyadarinya, mereka pergi ke Duke Long untuk menyelesaikan ini, ingin merebut kembali Pulau Bunga Selatan, namun Wu Shuai tidak mendengarkan, dia bersikeras atas tindakannya. Wind Cloud Manor tidak menyerah, mereka menggunakan segala macam cara untuk mencari masalah dengan Wu Shuai. Wu Shuai menghadapi apapun yang mereka lemparkan padanya, ia mempertahankan stabilitas dengan sangat susah payah. Duke Long tidak melakukan apapun untuk membantu cucunya, tetapi para dewa naga lainnya melakukan sesuatu untuk membantu baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Karena bantuan mereka dan Wind Cloud Manor yang waspada terhadap Duke Long, mereka tidak bertindak terlalu agresif. Wu Shuai berhasil memindahkan semua orangnya ke Pulau Bunga Selatan untuk tinggal. Tetapi masalah mengenai Pulau Bunga Selatan tidak berakhir di sini. Bahkan setelah 100 tahun, Wind Cloud Manor tidak menyerah, mereka terus bertindak dan mencoba merebut kembali Pulau Bunga Selatan.
Wu Shuai menangani semua masalah ini dengan metode yang sempurna. Wind Cloud Manor tidak dapat berhasil. Setelah 100 tahun, rencanaku akhirnya membuahkan hasil. Pada hari ini, Wu Shuai menatap rumah gua abadi di depannya sambil meneteskan air mata kegembiraan dan kegembiraan. Saat itu, ia merebut Pulau Bunga Selatan karena ia membutuhkan lokasi rahasia untuk membangun rumah gua abadi. Ayah Wu Shuai berdiri di sampingnya, dengan ekspresi tidak percaya, kau benar-benar berhasil. Anakku, kau lebih mampu daripada aku. Meskipun sekte-sekte telah menekan dan mengisolasi Pulau Bunga Selatanku selama bertahun-tahun, aku telah memperoleh pertemuan yang tidak disengaja secara terus-menerus. Aku memiliki aliran sumber daya. Pada saat yang sama, dengan bantuan dan kontribusi dari para Dewa Naga, setelah 100 tahun, rumah Dewa Abadi peringkat 7 ini akhirnya telah diciptakan. Wu Shuai tersenyum, beri aku beberapa ratus tahun lagi, aku mungkin dapat menjadikan ini rumah Dewa Abadi peringkat 8. Ini belum diberi nama, Ayah Wu Shuai bertanya. Semua Dewa Abadi memiliki saran mereka sendiri, tetapi sebagai pencipta, aku menolak semua saran dan memberi ini nama, Pengadilan Naga. Mengatakan demikian, suara Wu Shuai menjadi lebih keras saat matanya bersinar dengan cahaya terang. Pengadilan Naga, Ayah Wu Shuai mendengar ini dan ekspresinya berubah, bukankah ini terlalu tidak pantas? Hahaha, mengapa tidak pantas? Ini melengkapi pengadilan surgawi. Wu Shuai tertawa terbahak-bahak. Nak, sebaiknya kau pertimbangkan lagi. Di mata para dewa gu manusia ini, pengadilan naga bukanlah nama yang melengkapi pengadilan surgawi. Itu jelas merupakan tanda pemberontakan. Hehe, Wu Shuai tertawa dingin. Mereka boleh berpikir apapun yang mereka mau. Kau tidak boleh berkata begitu. Manusia tetaplah penguasa 5 wilayah. Ayah, Wu Shuai mengangkat tangannya, jangan katakan lagi. Aku sudah memutuskan. Ini akan disebut Pengadilan Naga. Silakan kunjungi untuk membaca bab terbaru secara gratis.